Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in at-tahirin wa ila bawaina wa ilaina wa asrarina wa aulatina wa dzurriyyatina wa ila jami'i asatidatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila musannifi hadzal kitab Sayyid Abdullah bin Husain wa ila syarih hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila Kiai Ahmad Khudari Faqih Al-Haj wa ila Ustaz Afif wa ila fatih hadzal qaryah wa ila jami'i talamizina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi bid-darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, anapun ing dalem sawise kang kasebut ai amma ba'dal basmalati tegese anapun ing dalem sawise bismillah walhamdalati lan hamdalah wa syahadati lan syahadat wassalati wassalami lan sholawat salam fahadha mongko utawi iki kang hadir ing dalam ati al-matnu tegese kitab matan al-hadiru kang hadir fi dzihni ing dalam ati iku juz'un juz latifun kang lembut ay shaghirun tegese kang cilik dharifun kang bagus yassarahu muga-muga gampangake ing juz'un latif ai sahalahu tegese gampangake ing juz'un latif sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha suci sapa Allah lil mutanawilina maring wong kang nandangi kabeh bifahmima kelawan maham perkara fihi kang ing dalem juz'un latif wal amali lan nglakoni bimuqtadahu kelawan patrapane juz'un latif fima ing dalem perkara ai fi bayani amrin tegese ing dalem mertelake perkara yajibu kang wajib apa ta'allumuhu belajar ing ma minal alimi saking wong kang alim wa ta'limihi lan mulang ing ma lil jahili maring wong kang bodho wal amali lan ngamalaken bihi kelawan ma bayani minim tisalil amri anut perintah wajidina bin nahyi lan ngedohi panyegah il khosi maring wong khos wal amilan wong am utawa wong umum ailil alimi ketuwe wong kang ngerti maring ilmu agama wal jahili lan wong kang durung ngerti ilmu agama. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala berkata sebagai bentuk sanjungan kepada Sayyid Abdullah bin Husain akan karyanya yang luar biasa, karyanya yang hebat yaitu kitab Sulam Taufik. Perkataannya adalah amma ba'du. Maksudnya setelah membaca basmalah, hamdalah, syahadat, salawat dan salam, kitab matan yang hadir dalam hati ini yaitu kitab Sulam Taufik karya Sayyid Abdullah bin Husain adalah juz'un latifun ay shaghirun dharifun, kitab kecil, kitab yang tipis tetapi sangatlah bagus, padat maknanya, dalam kandungannya dan juga luas pengertiannya. Semoga Allah memudahkan bagi orang-orang yang mau memahami kitab ini dan juga mengamalkan sesuai yang tertulis di dalam kitab Sulam Taufik tersebut. Kitab Sulam Taufik ini adalah kitab yang menerangkan masalah-masalah yang harus dipelajari oleh seseorang dari orang yang mengerti tentang ilmu agama dan wajib diajarkan kepada orang-orang yang masih jahil. Jahil artinya orang yang masih belum mengerti masalah agama, di mana mengamalkan perkara tersebut, perkara yang dimaksud adalah perkara-perkara di dalam agama, yaitu minim tisalil amri
wajtinabin nahyi, mematuhi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah sebagai pokok di dalam masalah agama adalah wajib dilakukan atau diamalkan oleh orang yang khos atau orang yang mengerti ilmu agama, dan wajib pula bagi orang yang orang yang umum. Maksudnya di sini adalah al-jahil. Jahil yang dikehendaki adalah orang-orang yang masih belum memahami tentang agama. Sebagai tambahan keterangan, di dalam usul fikih jahil itu ada dua. Ada kalanya jahil basit, ada kalanya jahil murakkab. Jahil basit adalah orang yang memang belum mengerti tentang sesuatu perkara, tapi dia masih mau untuk mempelajarinya. Sedangkan jahil murakkab adalah orang yang tidak mengerti kalau dirinya tidak mengerti dan dia tidak mau mengerti. Itu yang dimaksud dengan jahil murakkab. Sedangkan yang dikehendaki jahil pada kitab Sulam Taufik ini adalah orang yang masih belum mengerti ilmu agama dan dia mau belajar tentang ilmu agama tersebut. Wal wajibu utawi perkara kang wajib min haitsu wasfihi saking arah-arah utawi sifate wajib iku maujud bil wujubi kelawan wajib iku ma perkara wa'ada kang janji sapa Allah Gusti Allah fa'ilahu ing wong kang lakoni ma bisawabi kelawan ganjaran wa tawa'ada lan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal ma bil iqabi kelawan siksa. Ai bistihqaqil iqabi tegese kelawan amrih ngehaki siksa. Fala yunafi mongko ora nafiake apa istihqaqul iqab fil afwi ing dalem ngapura. Wa yakfi lan cukup fi sidqil wa'idi ing dalem nocoki pengancam apa wujuduhu wujude al wa'id liwahidin maring wong suwiji minal asati saking pira-pira wong kang duraka ma'al afwi sertane ngapura anu ghairihi saking liyane wahid. Selanjutnya membahas tentang perkara wajib. Pengertian daripada wajib min haitsu wasfihi bil wujubi, dengan meninjau dari sifat perkara wajib itu sendiri, di mana perkara wajib dianggap wajib dan dia mendapatkan pahala karena melaksanakan perkara wajib itu. Yang dimaksud di sini adalah tanpa meninjau hal-hal yang lain yang tercampur di dalam perkara wajib. Misal seseorang melaksanakan sholat fardu misalnya. Sholat fardu itu hukumnya wajib dan berpahala jika dilakukan. Akan tetapi misalkan sholat fardunya itu dengan menggunakan pakaian curian, dia mendapatkan pahalanya sholat wajib, tapi dia juga mendapatkan dosa karena sholatnya dilakukan dengan menggunakan pakaian curian. Itu artinya perkara yang wajib yang disifati atau dicampur dengan hal-hal yang haram. Akan tetapi yang dibahas di sini adalah perkara wajib itu sendiri. Perkara apapun yang dianggap wajib, pengertiannya adalah ma wa'adallahu fa'iluhu ila akhirih. Adalah suatu perkara yang dijanjikan pahala oleh Allah bagi orang yang melakukan perkara tersebut atau melaksanakan perkara tersebut, dan Allah mengancam siksaan bagi orang yang meninggalkan perkara tersebut. Ai bistihqaqil iqabi ila akhirih. Maksudnya orang yang meninggalkan suatu perkara yang wajib, dia pantas atau layak untuk menerima siksa. Artinya konsekuensi bagi orang yang meninggalkan perkara wajib adalah mendapatkan hukuman atau siksaan. Selayaknya orang yang tidak melaksanakan hal yang wajib itu mendapatkan hukuman. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang tersebut mendapatkan maaf atau ampunan dari Allah.
Karena bisa saja orang yang meninggalkan perkara wajib itu disiksa oleh Allah dan bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun ing kitab matan ail juz'a tegese kitab matan kang den serupake bagian al-latif kang lembut sulamat taufiki ing aran kitab sulam taufik artine unda-undane pitulung ila mahabbatillahi maring demen Gusti Allah ala tahqiqi ing atase yakinake perkara kang bener utawa dalan kang bener ai ala tariqil haqqi tegese ing atase dalan kang bener bil iqoni kelawan yakinake as'alu nyun sapa ingsun Allah dumateng Gusti Allah al karim zat kang loman ayul ladzi tegese zat la yajuzu kang ora wenang apa ayun sabayento den nisbatake ilaihi maring allazi apa bukhlun kumet utawa medit ayya ja'ala ing yen to ndadekake sapa Allah zalikal juz al-latifa ing mengkono-mengkono juz latif sodiron ingkang metu minhu saking Gusti Allah taala maha suci sapa Allah la min hazzin nafsi ora saking tumtumane ho nafsu katolabil madahi kaya dene nubrih den lem minan nasi saking menungso wa ikhlason lan ikhlas lahu krana Gusti Allah taala maha suci sapa Allah la liriyain ora krana pamer wa syuhratin lan ora krana kuncara wa mahabbatan lan dadekaken demen fihi ing dalam Gusti Allah taala maha suci sapa Allah warohbatan lan demen fima ing dalam perkara indahu kang ing dalam ngersani Gusti Allah bayane minas sawabi pira-pira ganjaran warojian lan bali wawasilan lan tumeka ilahi maring Gusti Allah taala maha suci sapa Allah bil qabuli kelawan den trima wa mujiban lan netepake bikasrul jimi kelawan den kasroh jimi mudzinan tegese kang netepake wasababan lan dadi sebab lil qurbi maring meparek ai husnil marji'i tegese baguse nggon bali wal munqalabi maksude nggon bali wa zulfa lan ngeparek al qurbi tegese ngeparek wal irtifa'i lan luhur wa hadza utawi iki waz zulfa iku atfu muradifin ngatofake lafat kang nunggal makna ladaihi ana ngersane Gusti Allah ay indahu tegese ana ngersane Gusti Allah taala maha suci sapa Allah yaumul kiamati ing dalem dina kiamat wa ayyu waffiqa lan yen to paring pitulung sapa Allah ay saddidu tegese ngambakake dalan bener sapa Allah man ing wong waqafa ay ittala tegese gelem ningali sapa man alaihi ing atase al juz'il latif ayil juz'i tegese juz al latifi kang lembut lil amali krana ngamal bimuqtadahu kelawan tatrapane al juz'il latif ay bimatlubihi tegese kelawan kang den suprih al juz'il latif wa madlulihi lan kang den tuduhake al juz'il latif kaada il wajibati kaya negani pira-pira perkara kang wajib wa tarkil muharramati lan ninggal pira-pira perkara kang den haramake. Said Abdullah bin Husain berkata, saya menamai juz latif ini atau kitab matan kecil dan lembut ini dengan nama Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq, yang artinya adalah tangga pertolongan menuju cinta kepada Allah dengan melalui jalan kebenaran dengan keyakinan. Aku berharap kepada Allah, meminta kepada Allah zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan, artinya zat yang tidak boleh dinisbati sifat bakhil kepadanya. Aku meminta kepada Allah agar menjadikan kitab ini
adalah benar-benar shadiran minhu, benar-benar muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya karena berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La min hadzin nafsi katulabil madhi minan nas, bukan karena keinginan hawa nafsu, contohnya seperti mencari pujian dari orang lain. Lalu wa ikhlasun lahu ta'ala la liriyain wa syuhratin, dan saya berharap karanganku ini, yaitu kitab Sulam Taufik, adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena pamer atau mencari ketenaran. Wa mahabbatan fihi ta'ala, dan saya berharap agar kitab ini dapat lebih menjadikanku cinta kepada Allah. Wa rahbatan fima indahu minas thawabi, dan lebih menjadikanku selalu berharap akan balasan Allah berupa pahala. Wa raji'an wa wasilan ilaihi ta'ala bil qabuli. Aku juga berharap agar kitab kecil ini atau kitab Sulam Taufik ini menjadi amal solih yang kembali dan sampai kepada Allah dengan diterimanya amal tersebut. Wa mujiban bikasril jimi wa sababanil qurbi ay husnil marji'i wal munqalabi. Lafadz mujiban dengan jim yang dikasroh mempunyai arti mu'dzinan, artinya menetapkan, wasababan yang artinya menjadi sebab. Maksudnya adalah Said Abdullah bin Husain berharap kepada Allah agar kitab Sulam Taufiknya dapat menjadi penetap atau perantara yang dapat menetapkannya, serta menjadi sebab bisa dekatnya ia di sisi Allah. Baik dekat lil qurbi, artinya dekat di sisi Allah sehingga mendapatkan tempat kembali yang baik dan indah, yaitu surganya Allah. Dan atau wazulfa, dekat kepada Allah sehingga mendapatkan derajat yang luhur di sisinya. Karena wahadza atfu muratifin. Lafadz al-qurbu dan az-zulfa adalah dua kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim di dalam bahasa Indonesia, yaitu sama-sama berarti dekat. Akan tetapi al-qurbu berorientasi pada husnil marji'i, tempat kembali yang baik dan indah, yaitu surganya Allah. Sedangkan az-zulfa adalah pada derajat yang luhur di sisi Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dan tentunya di alam akhirah. Selanjutnya wa ayyuwaffiqa ayyusaddida ila akhirih. Said Abdullah bin Husain berharap kepada Allah agar Allah memberikan taufik, memberikan pertolongan, dan memudahkan jalannya orang-orang yang mau membaca dan mau mempelajari kitab Sulam Taufiknya ini, yaitu di dalam mengamalkan kandungannya yang sesuai isi kitab tersebut, yaitu hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang ditunjukkan di dalam kitab Sulam Taufiknya, di mana kitabnya tersebut memuat hukum-hukum agama Islam seperti melaksanakan beberapa perkara yang wajib dan menjauhi beberapa perkara yang haram. Summat taroko nuli munggah bitawadudi kelawan asih-asihan, ai bitahabbubi tegese kelawan asih-asihan, bin nawafili kelawan pira-pira perkara sunnah, jam'u nafilatin jama'i lafat nafilatin. Wahya utawi nafilah iku ismun aran lima maring perkara syuri'a kang den lakoni apa mah ziyadatan krana dadi tambahan anil faraidi saking pira-pira perkara fardu. Wa huwa utawi ma iku al musamma kang den arani bil mandubi kelawan mandub, wal mustahabbi lan aran mustahab, wat tatawu'i lan aran tatawu. Liyahuza supaya merkoleh supaman, ai liyajma'a tegese supaya ngumpulake supaman hubbahu ing demen Allah Ta'ala mau suci sapa Allah, kalut fihi kaya welasi Allah, wa qabulihi lan oleh nerimaneni Allah. Penjelasannya adalah dengan mendapat pertolongannya Allah, maka mereka dengan mudah untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, sehingga mudah juga bagi mereka untuk suka
dalam melaksanakan hal-hal yang nawafil atau hal-hal yang disunahkan, yang menjadikan kualitas ibadahnya semakin naik atau meningkat. Lafadz nawafilu adalah jamaknya lafadz nafilatun, yang mempunyai pengertian suatu perkara jika dilaksanakan maka perkara tersebut menjadi tambahan amal dan yang melengkapi perkara-perkara fardu yang dikerjakan. Istilah lain dari nafilatun adalah al-mandub, al-mustahab, dan tatawwu, yang mempunyai pengertian sama, yaitu hal-hal yang disunahkan. Istilah-istilah tersebut bisa kita pelajari di kitab-kitab pada fan atau bidang usul fikih. Kita lanjutkan. Liyahuza ay liyajma'a hubbahu ta'ala. Tujuan melakukan perkara sunnah tersebut adalah agar mendapatkan serta meraih cintanya Allah. Wujud cintanya Allah kepada seorang adalah dapat digambarkan dengan kasih sayangnya Allah kepada seorang tersebut atau seorang hamba. Dan Allah menerima taubat serta amal solih dari hamba itu. Wa walahu lan merkoleh ing pitulungane Allah Ta'ala mau suci sapa Allah. Nusratahu tegese pitulungane Allah, wa qurbahu lan meparek dumateng Gusti Allah. Tujuan yang lain di dalam melaksanakan perkara-perkara sunnah tersebut adalah agar seseorang dapat meraih pertolongan Allah dan juga agar orang tersebut dapat lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Wala yazalulan ora gingsir-gingsir sapa al-abdu kawula. Iku yataqarrabu ngeparek sapa al-abdu ilayya maring ingsun bin nawafili kelawan pira-pira perkara sunnah hatta uhibbahu sehingga demen sapa ingsun ing al-abda. Fa iza ahbabtuhu mongko ing dalem nalikane demen sapa ingsun ing al-abda. Kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu dadi pangrungune abet. Allazi yo sam'ahu yasma'u kang ngrungu sapa al-abdu bihi kelawan allazi. Wa basarahu lan dadi peningale abet. Allazi kang yabsuru kang mirsani utawa kang ningali sapa abet bihi kelawan allazi. Walisanahu lan dadi lisane abet alladzi ya lisan yantiku kang ngucap sapa abet bihi kelawan alladzi. Wa yadahu lan dadi tangane abet allati ya yadahu ya betisu kang nabok sapa abet biha kelawan allati. Wa rijlahu lan dadi sikile abet allati ya rijlahu yamshi kang lumaku sapa al abdu biha kelawan allati. Fa makna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Mongko utawi maknane lafadz kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Iku ai kuntu tegese ana sapa ingsun iku hafizan kang ngreksa li sam'ihi maring pangrungune abet. Fala yasma'u mongko ora ngerungu sapa abet illa maka kejaba perkara ardahu kang ridani sapa ingsun ing ma. Wa hakazalan iku kaya mengkono-mengkono kuntu hafizan li sam'ihi ila akhirih. Ma utawi perkara ba'dahu kang ing dalem sause kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi ila akhirih. Qarrarahu netepake ing za lana maring kita maring ingsun sapa syekhuna guru ingsun rupane Ahmadun Nahrawi, Kiai Ahmad An-Nahrawi. Nabi Muhammad SAW bersabda. Sabdanya ini berupa hadis qudsi sebagai motivasi dan penyemangat untuk orang-orang yang mau melaksanakan perkara fardu dan ditambah dengan perkara sunnah. Bunyi hadisnya adalah qala Allahu ta'ala wala yazalul abdu ila akhirih. Allah berfirman, selama seorang hamba mau mendekatkan dirinya kepadaku, yaitu dengan cara melaksanakan perkara-perkara sunnah,
sebagai pelengkap dari perkara wajibnya. Maka selama itu pula aku akan mencintainya. Dan ketika aku telah mencintai seorang hamba tersebut, maka aku akan menjadi pendengaran baginya dan menjadi penglihatan bagi penglihatannya, menjadi lisan pada apapun yang diucapkannya, dan menjadi tangan yang digunakan untuk memukulnya, menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan olehnya. Famakna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maksud dari kata atau lafadz kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maksudnya Allah menjadi pendengaran seorang hamba itu apa? Menjadi pandangan seorang hamba itu apa? Maksudnya adalah kuntu hafizan li sam'ihi. Allah menjadi zat yang menjaga pendengarannya agar ia tidak mendengarkan kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Wa hakaza ma ba'dahu, begitupun juga seterusnya. Maksudnya Allah menjaga pandangannya supaya ia hanya memandang hal-hal yang diridhoi Allah. Menjadi lisannya supaya ia mengucapkan ucapan yang diridhoi oleh Allah. Menjadi tangannya, maksudnya Allah menjadi zat yang menjaga dari semua perbuatan seorang hamba itu, agar hamba tersebut tidak berbuat hal-hal kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, maksud dari Allah menjadi kaki yang digunakan oleh seorang hamba untuk berjalan, artinya Allah menjaga kakinya agar ia tidak berjalan kecuali pada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Itu semua maksud dari hadis di atas. Jadi bisa disimpulkan, selama kita mau melaksanakan perkara sunnah selain perkara wajib kita, maka selama itu pula kita akan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dalam kitab Ta'lim juga ada keterangan, barang siapa yang berani-berani untuk meninggalkan perkara sunnah, maka lama-kelamaan dia akan berani meninggalkan perkara wajib. Selanjutnya, barang siapa yang berani meninggalkan perkara wajib, tentunya dia akan sangat berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan seterusnya, jika dia berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, niscaya hatinya akan ditutup untuk yakin akan akhirah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Qarrarahu lana Syekhuna Ahmadu An-Nahrawi. Keterangan tersebut telah ditetapkan oleh guruku, yaitu Kiai Ahmad An-Nahrawi. Faslun fi sifatillahi ta'ala wa rasulihi, wallahu a'lam bissawab.